Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Rizal tidak pernah menyangka bahwa langkah kecilnya mendatangi ruang UKM kampus untuk bertanya tentang program relawan akan mempertemukannya dengan Siska. Saat itu, ia hanya mahasiswa kedokteran tingkat akhir yang kelelahan dan nyaris menyerah karena tak mampu lagi membayar biaya praktik klinik. Orang tuanya petani kecil di desa, dan dua adiknya masih duduk di bangku sekolah. Rizal membawa beban hidup yang berat, namun menyembunyikannya di balik sikap tenang dan senyum yang selalu ia jaga di wajahnya. Siska menyambutnya kala itu dengan suara lembut, mengenakan kemeja putih dan celana bahan yang sederhana tapi tetap terlihat anggun. Ia tidak mengenalkan diri sebagai siapa-siapa. Hanya menyebutkan bahwa ia pengurus salah satu program relawan kampus. Mereka berbincang lama tentang niat Rizal untuk bergabung, tentang tujuan hidupnya, dan alasan ia memilih kedokteran sebagai jalan hidup. Waktu itu, Rizal tak tahu bahwa Siska adalah anak dari pemilik rumah sakit Ganesha, salah satu yang paling besar dan ternama di kota itu. Pertemuan-pertemuan berikutnya tidak pernah direncanakan. Mereka mulai sering bersama karena kegiatan kampus, lalu sesekali bertukar pesan, berbagi cerita, hingga akhirnya saling tahu tentang luka dan harapan masing-masing. Rizal adalah tipe pria sederhana yang tidak terlalu banyak berbicara tapi penuh perhatian. Siska menyukai itu. Ia merasa terlindungi setiap kali ada di dekat Rizal. Sementara Rizal, yang awalnya merasa minder, perlahan mulai berani membuka hatinya karena sikap Siska yang tidak pernah memandangnya rendah. Siska tahu siapa dirinya. Ia tahu latar belakang Rizal. Ia tahu bagaimana beratnya hidup yang dijalani pria itu, dan justru itu yang membuatnya semakin yakin. Ayahnya, Pak Hartono, adalah sosok pengusaha rumah sakit yang tegas dan keras. Sejak awal, Pak Hartono sudah menyiapkan Siska untuk menikah dengan anak kolega bisnisnya, orang yang punya saham di dunia kesehatan. Tapi Siska menolak. Ia bilang pada ayahnya, "Aku tidak ingin menikah karena saham. Aku ingin menikah karena cinta. Aku ingin membangun hidupku sendiri, bukan hidup yang dirancang orang lain." Pak Hartono murka. Hubungan ayah dan anak itu sempat memburuk. Selama beberapa bulan, Siska memutuskan keluar dari manajemen rumah sakit dan memilih tinggal di rumah peninggalan ibunya di pinggiran kota. Ia hidup sederhana, mengajar les privat dan ikut proyek sosial. Rizal selalu ada di sisinya, bahkan saat Siska jatuh sakit karena kelelahan. Waktu itu, Rizal mengantar Siska ke klinik kecil dan menungguinya semalaman. Ia mengusap dahi Siska dengan handuk basah dan membacakan buku agar Siska bisa tertidur. "Aku nggak punya banyak, Siska. Tapi aku akan belajar keras, kerja keras. Dan kalau kamu mau menunggu aku akan bahagiakan kamu suatu hari nanti," ucap Rizal sambil menggenggam tangan Siska di ruangan sempit itu. Siska hanya mengangguk. Ia tidak menjawab banyak, tapi genggamannya erat. Hubungan mereka akhirnya diketahui Ibu Rizal. Wanita tua itu menangis saat bertemu Siska untuk pertama kalinya. Ia memeluk Siska lama sekali. "Anak saya keras kepala. Tapi kalau kamu yakin bisa mendampingi dia, saya akan doakan kalian selalu dilindungi Allah," bisik ibunya Rizal sambil menepuk punggung Siska. Setahun kemudian, mereka menikah dalam upacara sederhana di rumah Ibu Rizal di desa. Siska mengenakan kebaya putih dengan riasan tipis. Rizal mengenakan jas pinjaman. Tidak ada pesta besar, tidak ada undangan dari rekan bisnis. Hanya keluarga dekat dan teman-teman kampus yang hadir. Tapi hari itu adalah hari paling bahagia dalam hidup Siska. Ia tidak peduli kehilangan jabatan, rumah mewah, atau warisan. Ia merasa menemukan rumah yang sesungguhnya. Setelah menikah, Siska kembali ke kota. Ia mulai pelan-pelan menjual beberapa aset pribadinya, ruko kecil, tabungan deposito, dan tanah kosong. Semuanya digunakan untuk membiayai Rizal. Mulai dari biaya ujian kompetensi, praktik klinik, hingga tempat tinggal mereka yang mungil tapi bersih di dekat rumah sakit tempat Rizal mulai menjalani internship. Rizal awalnya merasa tidak enak. Ia ingin bekerja paruh waktu. Tapi Siska melarang. "Kamu fokus saja belajar. Aku bisa cari uang. Aku bisa kerja sambilan. Ini impian kamu, Rizal. Aku nggak mau kamu gagal gara-gara terbagi pikiran." Rizal diam. Matanya berkaca-kaca.
Ia memeluk istrinya dan hanya bisa mengucap, "Terima kasih." Malam-malam mereka sering diisi dengan diskusi soal anatomi, etika kedokteran, dan soal pasien. Siska menjadi pendengar setia. Ia mencatat nama-nama penyakit dan prosedur, hanya agar bisa mengerti apa yang dibicarakan Rizal. Ia bahkan membeli buku kedokteran bekas dari toko daring, agar bisa mengikuti cerita suaminya. Waktu berjalan. Rizal lulus dan mulai diterima sebagai dokter muda di rumah sakit. Ia mulai mendapat gaji, walau kecil. Tapi Siska tetap bekerja sambilan dan mengatur semua kebutuhan rumah tangga. Mereka tidak punya mobil, hanya sepeda motor tua. Tapi bagi Siska, itu sudah cukup. Namun seiring waktu, Siska mulai merasa ada yang berubah. Rizal mulai lebih sering berdandan. Parfum mahal muncul di lemari mereka. Ia mulai pulang lebih malam, katanya ada pasien atau meeting. Kadang ia tidak membalas pesan Siska selama berjam-jam. Ketika ditanya, Rizal hanya menjawab pendek, "Lagi sibuk, jangan ganggu dulu." Tapi Siska selalu berusaha percaya. Ia tidak mau berpikiran buruk. Ia hanya berpikir mungkin suaminya sedang stres, sedang belajar beradaptasi di dunia profesional. Ia bahkan membelikan Rizal tas kerja baru dan sepatu kulit. Di balik semua pengorbanannya, Siska tetap tidak memberitahu Rizal bahwa rumah sakit tempat ia bekerja kini adalah milik penuh keluarga Siska. Setelah ayahnya wafat setahun setelah pernikahan mereka, warisan rumah sakit jatuh ke tangan Siska. Namun, Siska tidak mengumumkan apa-apa. Ia tidak mengubah namanya di manajemen. Ia tetap tampil sebagai staf HR biasa. Ia tidak ingin Rizal merasa rendah diri. Ia ingin Rizal mencapai semuanya dengan kerja kerasnya sendiri. Namun, dalam diam, Siska mulai menulis semua pengeluaran yang telah ia berikan sejak awal. Biaya kuliah, uang bulanan, buku, sewa kamar, bahkan cicilan motor dan kebutuhan rumah tangga. Semua itu ia simpan dalam buku catatan kecil di laci meja makan mereka. Ia tidak pernah berniat menagih. Tapi ia ingin suatu hari menunjukkan pada Rizal bahwa cinta itu bukan hanya kata-kata, tapi juga pengorbanan yang diam-diam mengorbankan segalanya. Satu malam, saat Rizal tertidur di ruang tamu karena kelelahan, Siska duduk di kamar mandi dengan pintu terkunci. Air keran mengalir pelan, tapi tidak cukup untuk menyamarkan suara isaknya. Ia menangis tanpa suara, menggigit ujung handuk agar tidak terdengar. Ia tidak tahu kenapa hatinya terasa hampa. Padahal Rizal ada di rumah. Padahal mereka tidak bertengkar. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Pagi harinya, Siska tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia tetap tersenyum saat Rizal berangkat kerja. Ia tetap mencium tangan suaminya sambil berkata, "Hati-hati di jalan." Tapi di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang akan berubah. Dan ia belum siap menghadapi itu. Siska duduk di meja makan dengan tangan menopang dagu. Di hadapannya, buku catatan kecil terbuka, dengan coretan angka dan keterangan pengeluaran yang ia tulis semalam. Di halaman itu tertulis, SPP semester akhir, Rp17.500.000. Praktik klinik, Rp12 juta. Biaya kos sementara, Rp5 juta. Di bawahnya ada catatan kecil, buku, farmakologi dasar klinik, Rp750.000. Angka-angka itu tidak sekadar pengeluaran baginya. Itu adalah bagian dari perjalanan. Siska bukan hanya membayar, tapi menyerahkan bagian dari dirinya dalam bentuk waktu, tenaga, dan bahkan harapannya sendiri. Pagi itu Rizal terburu-buru. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan abu-abu gelap yang baru Siska setrika semalam. Rambutnya disisir rapi. Wajahnya tampak tegang namun penuh semangat. "Aku pergi dulu." "Ya. Hari ini ada jadwal poli tambahan," ucap Rizal sambil mengambil roti bakar yang sudah dilumuri selai oleh Siska. "Kamu mau dibawakan bekal makan siang?" tanya Siska pelan. "Enggak usah. Nanti makan sama tim di kantin," jawab Rizal sambil merapikan jam tangannya. Siska mengangguk. Ia tersenyum kecil dan menatap suaminya yang berjalan cepat ke arah pintu. Tak sempat pelukan, tak sempat cium kening. Hanya suara motor yang perlahan menghilang dari halaman rumah. Beberapa menit kemudian, Siska masih duduk di tempat yang sama. Ia meraih ponselnya dan membuka daftar pekerjaan hari itu. Membantu rapat manajemen rumah sakit, menyusun laporan bulanan keuangan divisi,
dan menghadiri pertemuan dengan auditor. Siska bukan lagi bagian dari divisi puncak. Ia memilih menjadi pegawai biasa yang menangani administrasi dan keuangan. Ia tidak pernah mengumumkan pada siapapun bahwa dirinya adalah pemilik tunggal saham rumah sakit itu. Semua tahu ia, anak pendiri, tapi tak ada yang mengira ia adalah pewaris penuh. Ia tidak butuh pengakuan. Ia hanya ingin hidup sederhana bersama suaminya. Tapi rasa lelah mulai menyusup perlahan. Lelah karena semua dijalani sendiri. Lelah karena tak pernah ada waktu untuk bicara dari hati ke hati dengan Rizal. Sore harinya, saat ia pulang, rumah sepi. Biasanya Rizal akan pulang pukul 7, kadang 8 malam. Tapi hari itu Rizal mengirim pesan pendek. Lembur. Pulang malam. Siska menarik napas panjang dan berjalan ke kamar. Di atas meja riasnya, ada kado kecil yang sudah ia bungkus dengan kertas biru muda. Ia membeli jam tangan yang sudah lama diincar Rizal dari toko online. Siska menabung diam-diam selama 3 bulan. Ia ingin memberikannya sebagai hadiah, karena Rizal baru saja diangkat menjadi dokter tetap di rumah sakit. Tapi malam itu Rizal tidak pulang. Dan keesokan paginya, saat ditanya, ia hanya menjawab, "Maaf, ketiduran di ruangan. Banyak pasien darurat." Siska tidak ingin menyangka apa-apa. Ia percaya. Ia tidak punya alasan untuk curiga. 2 minggu berikutnya, Siska semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Ia mengatur pengadaan alat-alat medis, mengelola gaji staf, bahkan ikut terjun membantu bagian logistik saat rumah sakit menerima donasi dari luar negeri. Ia sibuk, tapi tidak pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai istri. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan, setiap sore ia membersihkan rumah, dan setiap malam ia menunggu Rizal. Walau suaminya sering pulang saat Siska sudah tertidur. Hingga suatu hari, Siska dihubungi oleh bagian keuangan rumah sakit. Ada permintaan pinjaman pribadi yang diajukan atas nama Dr. Rizal, suaminya. Siska terdiam. Ia tidak tahu bahwa Rizal membutuhkan pinjaman. Jumlahnya cukup besar, 25 juta rupiah. Ketika Siska mengecek sistem, ternyata bukan kali pertama. 2 bulan lalu ada pengajuan serupa. Dan sudah cair. Siska tak langsung menanyakan pada Rizal. Ia mencoba berpikir jernih. Mungkin Rizal butuh untuk bantu orang tuanya. Atau mungkin untuk biaya seminar medis. Tapi ada perasaan ganjil yang menempel di dada. Malam harinya, Siska membuka laci lemari tempat mereka biasa menyimpan dokumen. Ia menemukan amplop putih berisi nota pembelian jam tangan bermerek, sepatu kulit, dan parfum mahal. Semua atas nama Rizal. Tanggal belinya seminggu lalu. Siska mengembuskan napas pelan. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menutup laci itu dengan tenang. Keesokan harinya, ia mendatangi butik tempat jam tangan itu dibeli. Ia menyamar sebagai pelanggan yang ingin membeli tipe serupa. Ia membuka obrolan dengan penjaga toko. "Jam tangan ini keren ya. Suami saya juga pakai yang ini," katanya. "Oh iya. Dokter muda di RS Ganesha ya? Yang waktu itu beli sama wanita cantik tinggi, yang rambutnya dikuncir." Siska membeku sesaat, tapi ia tetap tersenyum. "Oh, iya, jawabnya sambil pura-pura tertawa. Ia pulang ke rumah dengan langkah pelan. Di dalam hati, ada gemuruh yang tidak bisa ditenangkan. Tapi ia tidak langsung menghadapi Rizal. Ia memilih diam. Ia tahu, kalau ia meledak sekarang, semua akan berantakan. 2 hari kemudian, Rizal demam. Siska merawatnya penuh kasih. Ia membuatkan bubur, menyekat tubuh suaminya dengan air hangat, dan bahkan mengambil cuti sehari dari rumah sakit. Ia menyuapi Rizal dengan hati-hati, mengelus rambutnya, dan berkata dengan suara rendah, "Kamu cuma perlu istirahat. Semua akan baik-baik saja." Saat Rizal tidur, Siska duduk di lantai kamar dan menatap suaminya yang terlelap. Ia menangis pelan, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia menangis karena hatinya terlalu penuh. Penuh luka, penuh cinta, penuh tanya. Ia tidak tahu sampai kapan bisa bertahan seperti ini. Tapi ia masih percaya bahwa Rizal hanya sedang tersesat. Ia masih yakin suaminya bisa kembali menjadi pria yang dulu ia cintai sepenuh hati. Dan malam itu, di sela isaknya yang diam-diam, Siska menulis satu kalimat di buku catatannya. "Jika nanti semua ini runtuh, aku ingin tetap mengenangnya sebagai pengorbanan, bukan penyesalan." Rizal semakin jarang berbicara.
Bahkan saat makan malam pun, ia hanya menjawab dengan anggukan atau gumaman pendek. Siska mencoba membuka obrolan tentang pasien, tentang perkembangan rumah sakit, bahkan tentang rencana mereka untuk menabung dan mungkin membeli rumah kecil di pinggiran kota. Tapi yang ia terima hanya kalimat-kalimat singkat, datar, dan tanpa semangat. Siska tahu, ini bukan lagi tentang lelah. Ini tentang perubahan. Perubahan yang pelan-pelan mengikis semuanya, termasuk dirinya. Hari itu, Siska memutuskan untuk menyusul Rizal ke rumah sakit saat jam istirahat. Ia membawa bekal nasi ayam kecap kesukaan Rizal dalam wadah stainless, lengkap dengan buah dan air lemon dingin dalam botol. Ia mengenakan blus biru muda dan celana panjang hitam. Rambutnya ia sanggul rapi. Ia ingin tampak sederhana tapi tetap anggun. Saat sampai di ruang istirahat dokter, ia berdiri di depan pintu. Dari balik kaca bening, ia melihat Rizal sedang duduk bersama seorang wanita muda. Wanita itu tertawa sambil menyentuh lengan Rizal. Rizal membalas dengan senyum yang tidak pernah Siska lihat lagi sejak lama. Senyum hangat yang membuat pipinya merona. Bukan senyum basa-basi yang biasa ia lemparkan pada Siska. Siska mengetuk pintu. Rizal terkejut. Sejenak seperti ingin berdiri, tapi tidak jadi. Wanita itu menoleh, lalu mengerutkan kening sambil menatap Siska dari atas ke bawah. "Kamu ngapain kesini?" tanya Rizal datar, tanpa berdiri. "Aku bawakan makan siang," jawab Siska pelan, sambil mengangkat bekal di tangannya. Rizal menatap bekal itu, lalu memalingkan wajahnya. "Lain kali nggak usah repot-repot." Wanita di samping Rizal tersenyum kecil dan berdiri. "Saya duluan ya, Dok," ucapnya, lalu berjalan melewati Siska dengan tatapan mencemooh. Siska berdiri di sana selama beberapa detik. Tangannya masih memegang bekal yang kini terasa sangat berat. Rizal tidak menatapnya lagi. Ia hanya sibuk dengan ponselnya. "Ya sudah. Aku taruh di sini saja." "Ya?" bisik Siska. Ia meletakkan bekal di atas meja, lalu berbalik dan pergi. Di lorong rumah sakit, Siska berjalan tanpa arah. Pandangannya kabur, tapi ia tetap menegakkan kepala. Ia tidak boleh terlihat lemah. Ia tidak boleh menangis di tempat ini, di rumah sakit yang ayahnya bangun dengan keringat dan darah. Beberapa staf menyapa, tapi Siska hanya membalas dengan senyum kecil. Di ruangannya, ia duduk di kursi dan menatap layar komputer kosong. Tangannya gemetar, bukan karena marah, tapi karena ia mulai kehilangan kendali atas hatinya sendiri. Sore harinya, ia menerima laporan bahwa Dr. Rizal terlambat memasukkan laporan medis dan telah 2 kali menolak undangan seminar internal. Beberapa perawat mulai mengeluhkan sikap angkuhnya, dan ada juga kabar bahwa Rizal sering terlihat bersama dokter muda bernama Tiara, dokter yang sama yang ia lihat tadi siang. Siska menahan napas. Ia menutup laptopnya perlahan, lalu merapikan tas dan beranjak pulang. Di rumah, ia menunggu hingga malam. Rizal tidak pulang. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Siska mencoba menghubungi, tapi ponsel Rizal tidak aktif. Ia duduk di ruang tamu hingga pukul 2 dini hari, hingga akhirnya tertidur dengan kepala bersandar di sandaran sofa. Keesokan paginya, Rizal pulang dengan wajah datar. Ia membuka pintu pelan, lalu menaruh tasnya di atas meja. Siska terbangun dan langsung berdiri. "Kamu dari mana?" tanyanya. "Lembur," jawab Rizal singkat. "Kenapa nggak kabari?" "Ponsel mati. Jangan tanya-tanya terus. Aku capek." Siska menelan ludahnya. "Aku cuma khawatir." Rizal menatapnya, lalu menggeleng. "Kamu terlalu sensitif." Lalu ia masuk ke kamar mandi tanpa berkata apa-apa lagi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti bayangan. Rizal makin sering pulang larut malam. Kadang tidak pulang sama sekali. Siska tak lagi berani bertanya. Ia hanya menunggu dalam diam, mengurus rumah, bekerja, dan mencoba bertahan. Tapi luka itu makin hari makin dalam. Bekal makan siang yang ia siapkan sering pulang masih utuh. Pakaian yang ia setrika tidak pernah dipakai. Uang bulanan yang biasa ia serahkan kini hanya diterima tanpa ucapan terima kasih. Satu malam, Siska mencoba membuka obrolan. "Kamu masih ingat rencana kita mau menabung buat DP rumah?" Rizal yang sedang memeriksa ponselnya hanya menjawab, "Rumah? Kita nggak perlu buru-buru. Aku nyaman kok tinggal di sini."
Tapi kamu sendiri yang pernah bilang pengen punya tempat sendiri. Waktu itu aku masih bodoh. Sekarang beda. Aku punya target lain. Siska diam. Ia tidak paham maksud Rizal. Tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Seminggu kemudian, Siska memutuskan untuk mengunjungi Ibu Rizal di desa. Ia merasa butuh berbicara dengan seseorang yang bisa mengerti. Ibu Rizal menyambutnya dengan pelukan hangat. Kamu makin kurus, Nak. Kamu nggak bahagia, ya? Siska tak kuasa menahan air matanya. Ia memeluk Ibu Rizal erat-erat dan menangis di pundaknya. Rizal berubah, Bu. Dia berubah sekali. Ibu Rizal mengelus punggung menantunya. Ibu juga bisa lihat dari telepon. Nada bicaranya dingin. Tapi mungkin dia sedang bingung. Dunia kerja itu keras. Apalagi kalau sudah mulai merasa besar. Siska menginap semalam di sana. Ia merasa lebih tenang. Tapi saat pulang ke rumah, ia menemukan kamar mereka kosong. Semua baju Rizal hilang dari lemari. Laci tempat ia menyimpan jam tangan pemberiannya juga kosong. Di atas meja ada catatan pendek. Aku butuh waktu sendiri. Jangan cari aku. Jangan ganggu aku. Ini bukan salah kamu, tapi aku perlu hidupku sendiri. Siska terduduk di lantai. Catatan itu menari-nari di matanya. Dadanya sesak, tapi tidak ada air mata yang keluar. Ia hanya terdiam, membiarkan waktu membekukan segala rasa yang selama ini ia simpan rapi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Siska tidur tanpa harapan. Siska duduk sendirian di ruang makan, menatap cangkir kopi yang sudah dingin sejak sejam lalu. Di meja yang sama, ada surat cuti kerja Rizal yang belum ia kembalikan ke HRD. Surat itu ia temukan seminggu setelah Rizal pergi dari rumah, tanpa kabar, tanpa penjelasan. Ia menyalakan ponsel, membuka galeri, lalu memperbesar salah satu foto. Rizal dan dirinya saat upacara wisuda Rizal sebagai dokter. Di foto itu, Rizal tersenyum bangga, dan Siska berdiri di sampingnya dengan mata berkaca-kaca, menggenggam buket bunga yang ia beli dengan sisa uang bulanan mereka. Foto itu sudah lama, tapi tetap terasa seperti kemarin. Hanya saja sekarang, semua berubah. Sudah lebih dari sebulan Rizal pergi dari rumah. Awalnya, Siska masih mencoba menghubungi, mengirim pesan, bahkan mengirimkan uang ke rekeningnya karena khawatir Rizal tidak punya cukup bekal. Tapi tak satu pun pesan dibalas. Bahkan rekening itu sudah tidak aktif. Namun kabar tak bisa disembunyikan selamanya. Satu sore saat Siska berjalan keluar dari ruang administrasi rumah sakit, ia tidak sengaja mendengar dua orang perawat sedang berbicara sambil tertawa kecil. Tiara tuh memang luar biasa. Dapat dokter muda baru, langsung nempel. Mana Rizalnya juga nggak nolak. Katanya udah tinggal serumah sekarang. Serius? Rizal yang waktu itu wisuda sama cewek kalem itu? Iya. Tapi istrinya sekarang nggak pernah kelihatan. Mungkin udah pisah. Siska tidak berhenti berjalan. Langkahnya tenang. Wajahnya tidak menunjukkan perubahan. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang retak perlahan. Malam itu, ia duduk di meja kerjanya, membuka laptop, dan mencari nama Dr. Tiara Nirmala di sistem data internal rumah sakit. Usia 28 tahun, lulusan universitas ternama, baru saja menyelesaikan internship dan kini jadi dokter umum. Alamat domisili, sebuah apartemen mewah di pusat kota. Di kolom catatan, ada informasi bahwa ia direkomendasikan oleh salah satu pemilik klinik estetika besar. Siska mematikan laptop, lalu membuka kotak kecil di laci. Isinya, surat-surat lama dari Rizal, potongan tiket bis pertama kali mereka ke desa, dan secarik foto polaroid mereka saat bulan madu sederhana di puncak. Ia menghela napas panjang, lalu mengunci kotak itu dan menyimpannya di lemari. Beberapa hari kemudian, saat sedang rapat dengan kepala divisi rumah sakit, seseorang mengetuk pintu ruangan. Siska menoleh. Salah satu staf keuangan masuk dan menyerahkan map coklat. Bu, ini permintaan revisi gaji dan fasilitas dokter baru, termasuk permintaan apartemen dinas atas nama Dr. Rizal dan Dr. Tiara. Siska membuka map itu. Matanya menelusuri daftar fasilitas, gaji tambahan, mobil dinas, apartemen, dan tunjangan khusus. Di bawahnya, tanda tangan Rizal dan Tiara berdampingan. Siska mengangguk. Baik. Terima kasih. Nanti saya pelajari.
Begitu ruangan sepi, Siska menyandarkan tubuhnya di kursi. Ia menatap langit-langit ruangan, mencoba mengendalikan emosinya. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini pengkhianatan yang terstruktur, disengaja, dan disembunyikan di balik jas dokter. Ia membuka laci, mengambil surat permintaan cerai yang dikirimkan Rizal 3 hari lalu. Surat itu dikirim tanpa kata pengantar. Hanya selembar kertas legal dari pengacara, dengan keterangan bahwa Rizal mengajukan perceraian atas dasar ketidakcocokan. Ketika malam datang, Siska tidak menangis. Ia hanya menyalakan lampu kecil di kamar dan duduk di tepi ranjang. Tangannya memegang surat itu erat, seperti memegang kenyataan yang selama ini ingin ia tolak. Ia tahu, jika ia menandatangani surat itu, semuanya akan berakhir. Tapi bukan berarti Rizal akan bebas. Keesokan harinya, Siska menyamar mengenakan masker dan kacamata hitam. Ia menyewa taksi online dan meminta pengemudi berhenti beberapa blok sebelum apartemen yang tertera di data Dokter Tiara. Ia berjalan perlahan di trotoar, menatap bangunan tinggi itu dengan hati berdebar. Di pintu masuk, seorang satpam menyapanya ramah. "Mau ke siapa, Bu?" Siska tersenyum. "Ke unit 18B, titip paket untuk Dokter Rizal." Satpam mengangguk. "Oh, Dokter Rizal. Barusan saja keluar sama Dokter Tiara. Biasanya pulang malam." Siska mengangguk, lalu menyerahkan kantong kecil berisi boks kosong dan kartu nama rumah sakit. Ia lalu pergi tanpa menoleh lagi. Di jalan, ia memutar ulang kata-kata satpam tadi. Barusan keluar sama Dokter Tiara. Siska menatap langit yang mendung. Matanya terasa perih, tapi tidak ada air mata. Ia tahu dirinya tidak bodoh. Ia hanya terlalu percaya. Beberapa hari kemudian, Rizal kembali muncul di rumah sakit. Ia berjalan dengan penuh percaya diri, mengenakan jas putih dan sepatu kulit baru. Siska melihatnya dari kejauhan, berdiri di depan lift, sedang bercanda dengan Tiara. Wanita itu memegang lengannya dan tertawa lepas. Siska diam. Ia tidak mendekat. Ia hanya mencatat dalam hati, seberapa dalam luka itu mulai mengakar. Satu sore, saat Siska hendak keluar dari ruangannya, Rizal berdiri di depan pintu. "Hai," ucap Rizal. Siska hanya menatapnya. "Boleh bicara sebentar?" "Silakan." Rizal masuk dan duduk tanpa diundang. Ia terlihat lebih kurus, tapi matanya tetap tajam. "Aku minta maaf kalau caraku salah. Tapi, aku nggak bisa bohong. Aku udah nggak bisa hidup dalam pernikahan ini." Siska menatapnya lama. "Kenapa?" "Aku nggak tahu. Aku berubah. Dan kamu juga. Kita terlalu beda sekarang." "Beda?" ulang Siska. "Apa yang beda, Rizal?" "Kamu terlalu kuat. Terlalu mandiri. Aku merasa kecil. Aku merasa nggak dibutuhkan." Siska tertawa pelan. "Setelah semua yang aku lakukan, semua biaya, waktu, dan hidup yang aku berikan, kamu merasa nggak dibutuhkan?" Rizal menunduk. "Aku nggak mau kita saling menyakiti. Aku mau jalan masing-masing." "Dengan dia?" tanya Siska tajam. Rizal terdiam. Siska berdiri. "Baik. Kalau itu keputusanmu. Tapi jangan pikir kamu bisa melenggang pergi begitu saja. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu ambil dan buang sesuka hati." Rizal berdiri. "Aku tahu kamu marah. Tapi perceraian ini akan baik untuk kita berdua." Siska menatapnya dalam. "Kamu tidak tahu apa-apa, Rizal." Rizal keluar tanpa berkata lagi. Begitu pintu tertutup, Siska menarik napas panjang. Ia membuka laci, mengambil map dokumen kepemilikan rumah sakit, dan meletakkannya di atas meja. Di pojok map itu tertulis jelas, pemilik saham tunggal, Siska Hartono. Siska berdiri di depan cermin, mengancingkan kemeja kerjanya dengan gerakan pelan. Warna putihnya begitu bersih, kontras dengan bayangannya yang penuh luka. Rambutnya diikat rapi, bibirnya dilapisi tipis lipstik nude, dan mata itu, mata seorang istri yang dikhianati, terlihat dingin dan tegas. Ia melangkah keluar dari kamar, menuruni tangga rumah yang terasa makin asing sejak Rizal pergi. Di meja makan, sarapan yang dibuatnya sendiri masih utuh. Ia tak menyentuh apapun,
hanya mengambil map merah tua dari atas lemari kaca di ruang tamu. Isinya, surat kuasa pengacara, salinan akta nikah, dan fotokopi surat warisan rumah sakit dari ayahnya. Di depan rumah, mobilnya sudah menunggu. Supirnya membuka pintu tanpa berkata apa-apa. Siska duduk dengan tenang, menatap keluar jendela, membiarkan wajahnya tersapu cahaya pagi yang sayu. Di rumah sakit, suasana berjalan seperti biasa. Perawat lalu lalang, pasien antre, dan dokter-dokter berdiskusi ringan di koridor. Namun hari itu, semua mata tertuju pada satu ruang rapat besar yang biasanya hanya dipakai untuk pertemuan pemilik saham dan direksi tertinggi. Di dalam ruangan, beberapa kepala divisi sudah duduk rapi. Salah satu di antaranya adalah kepala HRD, kepala keuangan, kepala medis, dan pengacara internal rumah sakit. Pukul 9 tepat, Siska masuk dengan langkah pasti. Semua berdiri dan menyambut dengan hormat. Ia duduk di kursi utama. Terima kasih sudah hadir. Saya tidak akan berlama-lama. Hari ini saya ingin membahas status kepegawaian dari Dr. Rizal dan Dr. Tiara. Katanya langsung, suaranya datar tapi tegas. Semua terdiam. Kepala HRD membuka dokumen di hadapannya. Saat ini, keduanya masih berstatus pegawai tetap, Bu. Mereka juga sedang dalam proses penilaian untuk menerima tambahan fasilitas sebagai dokter umum senior. Siska mengangguk pelan. Saya ingin proses itu dihentikan. Efektif mulai hari ini, seluruh fasilitas tambahan dibatalkan. Gaji mereka dikembalikan ke standar awal, tanpa tunjangan khusus, tanpa fasilitas apartemen. Kepala keuangan menatapnya ragu. Tapi, Bu, apakah ini tidak akan berdampak pada reputasi rumah sakit? Mengingat mereka cukup dikenal. Siska menatapnya lurus. Yang saya jaga bukan reputasi mereka, tapi integritas institusi ini. Tidak ada tempat bagi pegawai yang menjalin hubungan personal dan menggunakan fasilitas institusi untuk kepentingan pribadi. Tak ada yang berani membantah. Semua mengangguk, mencatat, dan mengikuti instruksi. Siska berdiri. Dan satu hal lagi. Dalam 2 minggu ke depan, akan ada audit internal. Saya ingin semua transaksi, termasuk pengadaan unit apartemen, diperiksa. Begitu rapat selesai, ia kembali ke ruang kerjanya. Di meja sudah menunggu 2 map baru. Salah satunya dari firma hukum yang ia sewa secara pribadi. Ia membukanya, membaca dengan teliti. Surat tanggapan terhadap permintaan cerai Rizal sudah siap dikirim balik. Tapi sebelum itu, ia ingin bicara langsung. Ia mengirim pesan ke Rizal. Kita perlu bicara. Datang ke rumah jam 8 malam. Sendiri. Tak lama, pesan dibaca. Tidak dibalas. Pukul 8 malam, hujan turun perlahan. Siska menunggu di ruang tengah, lampu redup menyala. Di atas meja, ada 2 gelas teh hangat dan map besar yang ditutup rapi. Tepat pukul 8:05, bel rumah berbunyi. Siska berdiri dan membukakan pintu sendiri. Rizal berdiri di sana, dengan jaket setengah basah dan wajah yang agak gugup. Siska mempersilakan masuk tanpa banyak bicara. Rizal duduk, mencengkeram lututnya, tampak ragu. Aku nggak tahu kamu masih mau ketemu, katanya akhirnya. Siska meletakkan teh di hadapannya. Aku cuma mau kita bicara sebagai orang dewasa. Tanpa emosi. Tanpa tipu daya. Rizal menatapnya sekilas. Oke. Siska membuka map merah besar itu, lalu mengeluarkan 2 lembar surat. 1 surat tanggapan cerai, 1 lagi lembaran hak dan kewajiban pasca cerai. Aku sudah baca suratmu. Dan aku tidak menolak. Tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan tangan kosong. Aku ingin kamu bertanggung jawab secara moral dan hukum. Rizal membaca cepat. Wajahnya berubah saat sampai ke pasal pembagian harta. Apa maksudmu aku tidak mendapat apa-apa? Siska menatapnya lurus. Segala sesuatu yang kamu nikmati selama ini berasal dari harta warisan ayahku. Rumah ini, kuliahmu, bahkan uang makan dan baju-bajumu. Kau bukan suami yang ikut membangun dari nol. Kau adalah beban yang aku rawat sampai bisa berdiri sendiri. Rizal mengepal tangannya. Kita dulu bangun semua bersama. Jangan lupakan itu. Kita. Siska mengangkat alis. Yang kerja siapa? Yang ambil 2 shift siapa? Kamu hanya kuliah.
Aku yang biayai. Aku yang lelah. Dan sekarang, setelah kau jadi dokter, kau tinggalkan aku demi wanita yang baru kau kenal setahun. Rizal berdiri. Tiara mencintaiku. Cinta? Suara Siska meninggi sedikit. Apa cinta itu pantas kau bawa ke hadapan wanita yang sudah mengorbankan segalanya untukmu? Rizal terdiam. Siska berdiri perlahan, mengambil satu map lain, lalu melemparnya ke hadapan Rizal. Di dalamnya, terdapat semua bukti transfer, bukti biaya kuliah, pembayaran rumah sakit, dan tagihan yang selama ini atas nama Rizal. Semua dari rekening pribadi Siska. Saat kamu menyodorkan surat cerai, kamu pikir aku akan menangis? Aku bukan wanita lemah, Rizal. Aku anak dari Hartono Surya, pendiri rumah sakit tempat kamu bekerja. Dan kamu telah menginjak-injak nama keluarga itu. Rizal membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Siska melangkah mendekat. Kamu mau cerai? Aku setuju. Tapi kamu keluar dari rumah ini. Mulai besok, kamu tidak lagi berhak atas fasilitas rumah sakit. Dan jika kamu mengganggu aku atau reputasi rumah sakit ini, aku akan buka semua kebusukanmu ke media. Kau tahu aku bisa. Hening. Hanya suara hujan yang terdengar. Akhirnya, Rizal melangkah keluar dari rumah itu tanpa satu kata pun. Tidak membawa apapun, tidak meninggalkan apapun. Hanya bayang-bayang penyesalan yang perlahan mulai merambat di wajahnya. Di dalam rumah, Siska duduk kembali di sofa. Ia menutup map merah itu dengan tenang, lalu mematikan lampu ruang tamu. Ia tahu, semuanya belum selesai. Tapi hari itu, ia mengambil kembali harga dirinya. Dan langkah pertamanya menuju balas dendam yang sah secara hukum dan adil secara batin. Gedung utama rumah sakit tampak seperti biasa, lalu lalang dokter dan perawat masih memenuhi setiap lorong. Tapi hari itu berbeda. Suasana tampak lebih tegang. Seperti ada bisik-bisik yang menelusup di antara ruang medis dan meja resepsionis. Seolah ada kabar besar yang akan datang. Jam 9 pagi, email undangan mendadak masuk ke semua staf. Pengumuman penting. Rapat umum luar biasa. Hadir wajib. Pukul 10. Aula utama. Sebagian besar staf heran. Rapat umum seperti itu biasanya hanya digelar setahun sekali, bukan dadakan seperti ini. Tapi karena kata, wajib, dicetak tebal dan suratnya langsung dari direktur utama, tak ada yang berani absen. Pukul 10 kurang 10, aula sudah dipenuhi lebih dari 100 staf. Mulai dari dokter umum, dokter spesialis, perawat senior, sampai cleaning service. Tak satu pun tahu apa yang akan diumumkan. Tiara masuk paling akhir. Dia duduk di barisan tengah, wajahnya terlihat gelisah. Beberapa rekan sejawat memandanginya dengan tatapan aneh. Beberapa bahkan tak menyapanya seperti biasa. Sejak rumor tentang hubungan asmaranya dengan Rizal merebak, posisinya jadi serba salah. 10 menit berlalu. Pintu utama aula terbuka perlahan. Siska masuk. Ia mengenakan jas kerja berwarna hitam. Penampilannya tampak dingin dan berwibawa. Di belakangnya, kepala HRD, kepala keuangan, dan seorang pengacara ikut berjalan masuk. Siska naik ke panggung kecil di depan ruangan. Ia menatap semua hadirin dengan tenang, lalu membuka mikrofon. Tak ada basa-basi. Saya Siska Hartono. Suaranya terdengar jelas dan tegas, anak dari pendiri rumah sakit ini, Hartono Surya. Bisik-bisik langsung terdengar di seluruh aula. Saya juga pemilik 60% saham rumah sakit ini. Dan mulai hari ini, saya mengambil alih kembali penuh hak suara dan kepemilikan saya yang selama ini saya diamkan. Ayah saya memberikan seluruh saham itu untuk saya sebelum wafat. Suratnya sudah sah secara hukum dan akan saya tunjukkan pada rekan direksi hari ini. Tiara langsung menegang. Wajahnya memucat. Siska melanjutkan, selama ini saya diam. Saya membiarkan orang-orang bekerja sesuai jalurnya. Tapi saya kecewa ketika rumah sakit ini dijadikan tempat bermain oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Ia menatap ke arah barisan tengah, mata mereka bertemu. Tiara langsung menunduk. Siska melanjutkan dengan nada tegas, saya ingin semua orang tahu bahwa rumah sakit ini dibangun dengan nilai dan kehormatan. Tidak ada tempat bagi mereka yang menggunakan fasilitas rumah sakit untuk kepentingan pribadi, terlebih lagi untuk merusak rumah tangga orang lain. Suasana ruangan menjadi dingin. Tak ada satu suara pun.
Saya tidak akan menyebut nama, kata Siska sambil membuka berkas di depannya. Tapi hari ini saya memutuskan bahwa dua staf senior, Dr. R dan Dr. T, akan dimutasi ke cabang paling luar di daerah terpencil. Mereka tidak akan lagi mendapatkan fasilitas apartemen atau tunjangan kota besar. Mata Tiara membesar. Nafasnya memburu. Ia berdiri. Saya rasa ini tidak adil. Ini ranah pribadi, bukan urusan rumah sakit. Suaranya agak bergetar. Siska menatap tajam. Kau membawa ranah pribadi ke dalam tempat kerja, Tiara. Kau bukan hanya merusak reputasi sesamamu, tapi juga menciptakan atmosfer tidak sehat di lingkungan profesional. Kamu pikir saya tidak tahu? Semua bukti sudah di tangan. Semua mata sekarang tertuju pada Tiara. Beberapa mencibir, beberapa hanya menggeleng pelan. Kau tidur dengan suami orang, Tiara. Suara Siska turun 1 oktav, tapi terasa seperti dentuman. Dan kau lakukan itu di apartemen yang dibayarkan dari dana operasional rumah sakit. Tiara terduduk kembali. Wajahnya merah padam. Bibirnya gemetar. Siska menatap semua staf yang hadir. Mulai hari ini, rumah sakit ini akan dibenahi. Kita akan kembali ke akar kita, pelayanan dan kehormatan. Saya tidak akan diam lagi. Dan saya akan memastikan siapapun yang mengkhianati nilai-nilai itu, tidak punya tempat di sini. Ia lalu menunjuk 2 pengawal keamanan yang berdiri di sisi aula. Mulai saat ini, Dr. R dan Dr. T diberhentikan sementara selama investigasi internal. Jika terbukti melanggar kode etik, mereka akan dikeluarkan secara permanen. Silakan dampingi mereka untuk segera keluar dari area rumah sakit. Tiara langsung berdiri panik. Kamu gila. Kamu cuma istri yang ditinggal suami. Kamu dendam, ya? Kamu cuma sakit hati. Aku bisa gugat kamu balik. Siska hanya tersenyum kecil. Silakan. Tapi pastikan kamu punya uang untuk bayar pengacara. Karena aku sudah siapkan tim hukumku. Dan pastikan kamu kuat menanggung malu. Karena semua rekaman CCTV, chat, dan laporan staf yang kau remehkan sudah kupegang. Tiara mencoba melangkah keluar sendiri. Tapi langkahnya terseret. Semua mata memandang dengan jijik. Ia tak menyangka hari ini akan menjadi hari kehancurannya. Di luar aula, wartawan sudah menunggu. Entah siapa yang membocorkan informasi. Tapi begitu Tiara dan Rizal dibawa keluar, kamera langsung menyorot, mikrofon diarahkan. Siska melangkah melewati mereka semua, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sore harinya, berita tersebar di media sosial dan portal berita lokal. Pemilik baru Rumah Sakit Hartono buka suara, pecat dokter yang diduga terlibat skandal. Skandal asmara di balik ruang operasi, istri pemilik tempatkan balasan elegan. Beberapa rekan Rizal menghubunginya, tapi tak satu pun dijawab. Ia menghilang. Nomornya mati. Kontrak kerjanya diputus sepihak karena melanggar kode etik. Apartemen yang disediakan rumah sakit dikosongkan malam itu juga. Siska berdiri di balkon rumahnya malam itu. Kopi hangat di tangan. Matanya menatap kota yang mulai gelap. Di ponselnya, notifikasi terus berdatangan. Ratusan pesan masuk. Tapi satu pesan membuatnya tersenyum. Dari kepala rumah sakit cabang di luar kota. Terima kasih, Bu Siska. Sekarang kami tahu siapa yang sebenarnya peduli pada warisan Pak Hartono. Ia membalas pendek. Kita akan benahi bersama. Teruskan kerja baik kalian. Di kejauhan, kilat menyambar. Tapi hati Siska tak lagi takut pada badai. Selamat pagi, Bu Siska. Semua laporan sudah saya siapkan, tinggal ditandatangani. Ujar sekretaris muda bernama Rani sambil meletakkan map coklat di atas meja kayu jati di ruang direktur utama. Siska hanya mengangguk. Tatapannya belum lepas dari layar laptop. Sejak mengambil alih manajemen rumah sakit, ia seperti mesin. Masuk pukul 7 pagi, pulang bisa pukul 11 malam. Tak ada keluhan, tak ada istirahat. Seolah balas dendam dan luka batin adalah bahan bakar paling efektif baginya. Rani berdiri kaku, lalu dengan ragu bertanya, Bu, kalau boleh tahu, Bapak Rizal dan Dokter Tiara benar-benar. Siska langsung menoleh. Matanya tajam. Mulai hari ini, tidak ada yang menyebut nama mereka di ruang ini. Saya tidak pernah punya suami bernama itu. Dan saya tidak mengenal perempuan itu. Rani langsung menunduk. Maaf, Bu.
Fokus saja kerja. Rumah sakit ini bukan tempat untuk bergosip, lanjut Siska. Ia lalu menandatangani berkas dengan cepat. Hubungi bagian properti. Saya ingin audit ulang gedung-gedung lama di belakang. Saya ingin bangun pusat riset. Dan jangan terima kontraktor sembarangan. Baik, Bu. Siska bangkit dari duduk. Ia mengambil jas luarnya dan tas hitam kecil. Saya ke lantai 3. Lihat kondisi ruang rawat kelas 3. Rani hendak menawarkan untuk menemani, tapi Siska sudah berjalan lebih dulu. Seperti biasa, langkahnya cepat, tegas, tak pernah ragu. Lorong demi lorong dilewati, beberapa pasien dan perawat menatapnya penuh hormat. Sosok Siska yang sebelumnya hampir tak dikenal, kini menjadi pusat perhatian semua. Ia bukan hanya pemilik, tapi juga pemimpin yang hadir langsung di lapangan. Di ruang rawat kelas 3, ia melihat langsung bagaimana kipas angin tua masih dipakai, cat tembok mulai mengelupas, dan tempat tidur beberapa pasien sudah berkarat. Ia menatap kepala perawat di ruangan itu. Besok, siapkan daftar kebutuhan untuk perbaikan. Mulai dari genteng, AC, hingga ranjang pasien. Saya ingin semua kelas 3 mendapatkan fasilitas seperti kelas 1. Rumah sakit ini bukan tempat bisnis. Ini tempat orang sembuh. Semua orang pantas dihargai, tak peduli dompet mereka setipis apa. Kepala perawat menunduk, terharu. Terima kasih, Bu. Tidak pernah ada yang berkata seperti itu sebelumnya. Sekarang ada, jawab Siska singkat. Ia kembali berjalan, tak mau lama-lama dalam sentimentalitas. Hari-hari Siska kini dipenuhi jadwal rapat, inspeksi, pertemuan dengan investor, hingga diskusi dengan LSM kesehatan. Ia menggalang dana, mengembangkan program untuk ibu hamil kurang mampu, bahkan mulai merintis klinik keliling gratis. Di balik layar, ia juga diam-diam membeli saham rumah sakit pesaing. Perlahan, dia membentuk jaringan, seperti yang ayahnya rintis dulu tapi gagal diwujudkan sebelum meninggal. Namun, luka batin tidak hilang begitu saja. Setiap malam, saat ia membuka laptop dan melihat folder bernama Rizal, ia menahan diri agar tidak membukanya. Foto pernikahan mereka, rekaman suara Rizal saat meminta dia menjual warisan ayah untuk biaya kuliah, video ucapan terima kasih yang dulu membuatnya menangis haru, semua masih ada di sana. Tapi tidak pernah lagi disentuh. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia membuka folder itu. Satu foto terbuka. Mereka berdua, Rizal memeluknya dari belakang. Wajah Siska tertawa bahagia, senyumnya penuh harapan. Tapi kini, senyum itu terasa asing. Air matanya mengalir. Tapi kali ini tidak disertai dengan isak. Tangis yang diam. Tangis yang keluar bukan karena lemah, tapi karena telah menerima. Ia menutup laptop pelan. Lalu membuka ponsel. Ia membuka kontak lama. Riz. Tangannya sempat gemetar. Tapi ia hanya mengetik satu kata. Terima kasih. Lalu menghapus kontak itu selamanya. Keesokan harinya, saat ia keluar dari mobil di halaman rumah sakit, seorang pria muda berdiri di dekat lobi utama. Tingginya sekitar 180 cm, mengenakan kemeja putih rapi, dan membawa map besar di tangan. Begitu melihat Siska, pria itu mendekat. Maaf, Anda Bu Siska? Suaranya tenang. Ya. Siapa Anda? Saya Damar. Arsitek rumah sakit yang dulu pernah diajak kerjasama oleh almarhum ayah Anda. Saya mendengar Bu Siska mencari kontraktor dan tim pengembang. Saya membawa desain lama Pak Hartono yang belum pernah direalisasikan. Siska menatapnya lekat-lekat. Pria ini terlalu muda untuk jadi bagian dari proyek lama ayahnya. Tapi ada sesuatu dalam caranya bicara yang membuatnya tak bisa diabaikan. Masuk, kata Siska. Kita bicara di dalam. Di ruang kerjanya, Damar membuka peta desain lama. Sebuah proyek pusat rehabilitasi terpadu, dengan taman terapi, jalur sepeda, dan klinik psikolog gratis untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Desain ini dibuat untuk mengenang istri Pak Hartono yang meninggal karena depresi. Tapi tak pernah jadi dibangun, ujar Damar pelan. Siska menahan napas. Ia baru tahu sisi itu dari ayahnya. Dan sekarang, lanjut Damar, saya pikir Bu Siska punya alasan kuat untuk melanjutkannya. Siska menatapnya dalam. Kamu tahu siapa saya? Dan apa yang terjadi? Damar mengangguk. Semua orang tahu.
Tapi bukan itu yang penting. Saya hanya ingin ikut bangun tempat yang benar-benar menyembuhkan orang, Bu. Berapa dana yang kamu butuhkan untuk mulai? Damar tersenyum kecil. Saya tak bicara uang dulu, Bu. Saya bicara kepercayaan. Izinkan saya buktikan dulu dalam 3 minggu. Kalau Bu Siska tidak puas, saya angkat kaki. Siska mengangguk perlahan. Baik. 3 minggu. Beberapa hari setelahnya, pembangunan kecil-kecilan dimulai. Damar terlihat bekerja tak kenal waktu. Bahkan sering terlihat memeriksa bahan bangunan sendiri, menggambar langsung di lokasi, dan memberi pengarahan ke tukang tanpa canggung. Siska yang biasanya dingin dan tak percaya siapapun, mulai memerhatikan gerak-gerik Damar. Bukan karena ia mencari pengganti, tapi karena untuk pertama kalinya, ada laki-laki yang tak meminta apapun darinya. Tidak uang, tidak cinta, tidak status. Hanya ruang untuk membuktikan niat baik. Di sela-sela sore kerja, mereka mulai saling berbicara. Saya heran, Bu, kata Damar sambil duduk di teras bangunan yang belum selesai. Kenapa masih mau repot membenahi semua ini? Bisa saja Bu Siska menjual semuanya. Pergi ke luar negeri, hidup nyaman. Siska tertawa kecil. Suara tawanya untuk pertama kali terdengar sejak berbulan-bulan. Karena saya tidak ingin hidup nyaman di atas puing kehormatan ayah saya. Saya ingin dunia tahu bahwa saya juga bisa membangun sesuatu yang lebih besar dari luka. Damar menatap langit. Itu berat. Karena itu tidak semua orang sanggup. Damar menoleh, matanya tak lepas dari wajah Siska. Tapi saya yakin Bu Siska bisa. Kata-kata itu tidak mengandung rayuan. Tidak basa-basi. Tapi justru karena itulah, dada Siska terasa hangat untuk pertama kali. Hari-hari terus berlalu. Pembangunan klinik rehabilitasi berjalan pesat. Media mulai memberitakan kiprah Siska sebagai tokoh muda yang mengubah wajah kesehatan kota. Beberapa investor menawarkan kerjasama, tapi ditolak. Saya tidak butuh uang kalian. Saya hanya butuh orang-orang yang punya nurani, jawab Siska dalam satu wawancara. Satu malam, di taman kecil belakang rumah sakit yang dibangun ulang oleh Damar, Siska duduk di bangku kayu, memandang air mancur kecil. Damar datang membawa 2 cangkir teh. Masih kerja? Tanyanya. Selalu, jawab Siska pelan. Damar duduk di sebelahnya. Kadang saya pikir, semua orang hanya butuh satu tempat yang bisa mereka datangi tanpa dihakimi. Tempat seperti rumah sakit. Atau seperti seseorang yang mau mendengar, tanpa bertanya kenapa kamu menangis. Siska menatapnya. Tak ada senyum. Tapi juga tak ada dinding lagi. Tangannya meraih cangkir teh dari Damar, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Hanya dalam waktu 2 bulan setelah dipecat dari rumah sakit, nama Rizal perlahan-lahan lenyap dari daftar dokter yang direkomendasikan oleh institusi manapun. Surat pemberhentian tidak hormat dari rumah sakit tempat ia bekerja dulu beredar di kalangan rumah sakit swasta dan negeri. Siska tidak perlu menyebarkan apapun. Dunia medis punya caranya sendiri dalam menjaga etika dan kehormatan profesi. Bangun, Rizal. Kita harus bayar kontrakan minggu depan. Suara Tiara terdengar tajam dari balik dapur kos kecil yang mereka tinggali. Rizal hanya berguling di kasur tipis yang mulai lusuh. Wajahnya tak lagi segar seperti dulu saat masih mengenakan jas dokter dengan lambang rumah sakit besar di dadanya. Aku sudah coba semua tempat, Tiara. Bahkan rumah sakit kecil di pinggiran kota pun menolak. Mereka bilang aku harus menyelesaikan urusan etik dulu sebelum bisa praktik lagi. Rizal menjawab dengan suara parau, nyaris tanpa tenaga. Tiara meletakkan piring di meja. Keras. Kalau tahu begini, aku gak akan pernah ninggalin rumah papa. Semua karena kamu. Kamu bilang kamu punya koneksi. Kamu bilang kamu punya masa depan. Kita dipecat dari rumah sakit itu bukan salahku sendiri. Tiara. Kamu ikut andil besar. Jawab Rizal pelan. Oh, jadi sekarang kamu nyalahin aku? Tiara menyilangkan tangan. Yang aku tahu, kamu yang mulai duluan deketin aku. Kamu yang ngajak selingkuh. Aku yang bodoh percaya kamu bakal jadi suami dokter sukses yang bisa bahagiain aku. Kalau kamu memang benar-benar mencintai aku, kamu gak akan ngomong kayak gitu sekarang. Rizal mulai duduk, menatap Tiara dengan mata sayu. Tiara tertawa sinis. Cinta? Rizal, dunia ini gak hidup dari cinta. Kita hidup dari uang,
dari nama baik, dari reputasi. Dan kamu kehilangan semuanya. Selama berminggu-minggu berikutnya, Rizal mencoba bertahan hidup dengan menjadi pengemudi ojek online. Jas putih yang dulu dia banggakan kini hanya tergantung kusam di lemari kecil, tak pernah tersentuh lagi. Setiap kali mengantar penumpang yang mengenakan seragam medis, dadanya terasa sesak. Ia pernah berada di posisi itu. Ia pernah dihormati, disapa, "Dok," di lorong-lorong rumah sakit. Kini, ia hanya bisa mendengar klakson kendaraan lain yang memarahinya saat ia lambat menepi. Sementara itu, Tiara mulai sering pulang larut. Awalnya ia bilang ada kerja sambilan di restoran. Namun Rizal mulai curiga. Ia pernah mengikuti Tiara diam-diam, dan mendapati wanita itu keluar dari sebuah mobil mewah bersama pria parubaya berkemeja mahal. "Siapa dia, Tiara?" Rizal bertanya malam itu ketika Tiara pulang. Wajahnya lelah. Rambutnya acak-acakan, dan matanya menahan amarah. Tiara hanya tertawa kecil. "Seseorang yang masih punya masa depan. Gak seperti kamu." Rizal terpaku. Ia ingin marah, tapi tak punya kekuatan lagi. Semua kata-kata di tenggorokannya seperti lumpuh. Ia hanya bisa menatap wanita itu meninggalkannya masuk ke kamar dan mengunci pintu, seperti sering terjadi akhir-akhir ini. Sementara itu, di layar televisi kecil di ruang tengah kos mereka, berita menayangkan Siska sedang meresmikan cabang baru rumah sakit milik keluarganya. Ia tampak anggun, elegan, dan kuat. Di sebelahnya berdiri Menteri Kesehatan, memberi selamat atas kontribusi Siska dalam dunia kesehatan nasional. Rizal hanya bisa menatap layar itu. Hatinya penuh penyesalan. Namun mulutnya terkunci. Ia ingat saat Siska menemaninya belajar hingga larut malam. Saat ia jatuh sakit dan Siska yang merawat, saat ia menangis karena gagal ujian, dan Siska memeluknya tanpa syarat. Dan kini, wanita yang dulu ia rendahkan justru bersinar di panggung yang lebih tinggi, sementara ia tenggelam di lumpur yang ia gali sendiri. Tiara semakin menjauh. Ia mulai jarang pulang. Bahkan satu malam, ia mengirim pesan singkat. "Aku pindah. Jangan cari aku lagi." Rizal membaca pesan itu berulang kali. Tangannya gemetar, dan untuk pertama kalinya, ia menangis dalam diam. Tangisan itu bukan hanya karena kehilangan Tiara, tapi karena ia sadar, seluruh hidupnya runtuh bukan karena nasib, melainkan karena pilihannya sendiri. Ia membuka album di ponsel lamanya. Ada foto dirinya dan Siska saat wisuda. Siska tersenyum lebar sambil menggenggam tangan Rizal yang mengenakan toga. Ia memandangi foto itu lama sekali. Pagi harinya, Rizal berdiri di depan pagar rumah sakit yang dulu pernah menjadi tempat ia mengawali karir. Kini, ia hanya bisa melihat dari kejauhan. Beberapa mantan kolega melewatinya, tapi tidak ada satupun yang menyapanya. Bahkan beberapa menghindar. Rizal ingin melangkah masuk, ingin meminta maaf, ingin memohon satu kesempatan lagi. Namun langkah kakinya berhenti di depan pos satpam. "Maaf, Pak. Anda tidak bisa masuk ke sini," ucap satpam dengan sopan tapi tegas. "Ada larangan dari direksi. Nama Anda termasuk dalam daftar hitam." Rizal menunduk. Ia tahu nama itu berasal dari Siska. Tapi bukan karena dendam. Ia tahu, itu demi menjaga integritas rumah sakit yang dulu ayah Siska bangun dengan sepenuh hati. Ia tahu, ini semua adalah akibat dari pengkhianatan yang ia lakukan. Saat malam tiba, Rizal kembali ke kosnya yang kini sunyi. Tiara tak kembali. Ia sendiri. Ia melihat ke cermin kecil di sudut kamar. Pria di hadapannya tampak asing. Matanya sayu, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya kurus. Bukan lagi Rizal yang dulu. Ia hanya bisa duduk dalam gelap, dikelilingi oleh sunyi dan sesal. Setiap suara ambulans yang melintas di kejauhan seperti mengingatkan bahwa tempat yang dulu ia anggap batu loncatan, kini menjadi simbol kejatuhan. Dan Siska, wanita yang ia sia-siakan, kini berdiri tegak di puncak kejayaan. Ia membungkuk di atas lutut, memeluk kedua kakinya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mengakui dalam hati. "Aku telah menghancurkan hidupku sendiri." Langit pagi tampak labu ketika Rizal memberanikan diri mengirimkan surat permohonan kerja ke rumah sakit kecil di pinggiran kota. Ia datang dengan setelan kemeja kusam, rambut disisir seadanya, dan map berisi fotokopi ijazah yang mulai menguning. Setiap tempat yang didatanginya memberikan jawaban yang serupa. "Maaf,
kami belum membutuhkan dokter tambahan saat ini. Atau, maaf, kami sudah tahu rekam jejak Anda. Pada sore harinya, ia duduk di bangku taman kota, menatap kosong ke depan. Sebatang rokok terselip di jarinya yang kurus. Beberapa anak muda lewat di depannya, tertawa-tawa sambil menyebutkan nama Siska dari acara televisi yang baru saja tayang. Dia keren banget. Yah, masih muda, tapi udah punya rumah sakit sendiri. Iya, dan katanya dia nolong banyak pasien gak mampu juga. Dia dermawan banget. Rizal tertunduk. Nama itu terus mengikutinya dimanapun. Siska kini menjadi inspirasi bagi banyak perempuan muda, tokoh publik yang dijadikan panutan di dunia kesehatan. Sementara ia hanya jadi contoh kegagalan dan pengkhianatan. Malamnya, Rizal kembali ke kamar kos yang kini terasa seperti penjara. Ia mengambil ponselnya, membuka chat lama yang belum dihapus, chat bersama Siska. Percakapan terakhir mereka masih tertulis di sana. Kamu tega banget, Zal. Aku cuma ingin bahagia. Maaf. Kamu pikir kebahagiaan itu bisa kamu dapat dari menghancurkan orang lain? Siska, tolong jangan buat semuanya lebih sulit. Itu terakhir kalinya Siska membalas pesannya. Setelah itu, tak pernah lagi. Bahkan nomor Rizal telah diblokir. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi email masuk dari rumah sakit tempat ia magang dulu, di daerah terpencil. Bukan panggilan kerja, hanya ucapan terima kasih karena pernah mengabdi di sana. Namun, di akhir email ada satu kalimat yang membuat Rizal terpaku. Ibu Siska menyumbangkan alat-alat medis baru ke rumah sakit kami. Kami berterima kasih atas bantuan beliau. Kami bangga pernah mengenal Anda melalui beliau. Ia membacanya berkali-kali. Siska bahkan membantu tempat yang dulu mereka kunjungi bersama. Rizal teringat saat mereka naik motor butut menyusuri jalan berlumpur demi bisa praktek di desa. Saat itu, Siska membawakannya bekal dari rumah, dan mereka tidur di klinik kecil berdua, penuh idealisme dan impian. Kini semua tinggal kenangan. Siska menjadi dermawan, dokter, sekaligus pemimpin. Ia menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan Rizal hanya bisa menonton dari kejauhan. Keesokan harinya, Rizal mencoba menghubungi orang tuanya. Ia sudah lama tak berbicara dengan mereka sejak memilih bercerai dari Siska dan mengikuti Tiara. Telepon berdering beberapa kali sebelum diangkat. Halo. Ibu, ini aku, Rizal. Suara di seberang sana hening beberapa detik, lalu terdengar lirih. Kamu masih hidup, Zal? Iya, Bu. Maaf, aku baru bisa hubungi sekarang. Kamu tahu? Kami malu. Semua tetangga bicara. Kami cuma bisa tunduk kepala. Rizal menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Maafkan aku, Bu, aku salah. Semua salahku. Kamu tahu, apa yang paling sakit? Bukan karena kamu ninggalin istri kamu, tapi karena kamu tega menukar cinta sejati dengan hawa nafsu. Rizal tak mampu menjawab. Ia hanya mendengarkan ibunya berbicara, penuh luka. Ayahmu sakit sekarang. Jantungnya makin lemah. Dia selalu tanya, kapan kamu pulang? Rizal langsung bangkit. Aku akan pulang, Bu. Malam ini juga. Ia naik bus malam menuju kampung halamannya. Perjalanan 6 jam itu ia habiskan dengan menangis diam-diam. Ia tak membawa banyak barang, hanya satu ransel tua berisi beberapa helai baju. Sesampainya di rumah, ibunya membuka pintu dengan air mata. Ayahnya terbaring di kasur, wajahnya tirus. Pak, ini aku, Rizal. Suaranya gemetar. Ayahnya membuka mata perlahan. Kamu masih hidup, Nak? Iya, Pak. Maafkan Rizal. Ayahnya menangis. Kamu tahu, kami sayang kamu. Tapi kami lebih sayang anak yang jujur, yang setia, yang punya hati. Rizal menyesal. Pak, Rizal kehilangan semuanya, dan sekarang baru sadar. Beberapa minggu Rizal tinggal di rumah, merawat ayahnya, membantu ibu di dapur, menanam di kebun kecil belakang rumah. Ia mencoba menebus sedikit dari kesalahan yang dulu ia buat. Tapi penyesalan tetap menghantui. Ia tahu, ini tak akan cukup. Hingga suatu hari, ada mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria berpakaian rapi turun,
membawa amplop coklat. Apa ini rumah orang tua Bapak Rizal? Iya, saya sendiri, jawab Rizal heran. Saya diutus oleh Ibu Siska. Rizal menegang. Siska. Pria itu menyerahkan amplop. Ini surat. Dan ini undangan. Beliau akan memberikan beasiswa dokter kepada para anak muda di desa-desa. Dan salah satu programnya butuh koordinator relawan di daerah. Beliau meminta saya menawarkannya pada Anda. Tapi keputusan sepenuhnya di tangan Anda. Setelah pria itu pergi, Rizal membuka suratnya. Di sana tertulis tulisan tangan Siska. Aku tak akan pernah lupa bahwa kamu pernah jadi bagian dari hidupku. Tapi aku juga tak bisa menghapus bahwa kamu pernah menghancurkan kepercayaan. Aku tidak benci kamu, Rizal. Aku hanya belajar tidak mengizinkanmu melukai lagi. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, buktikan. Dunia masih butuh dokter. Tapi dunia lebih butuh manusia yang punya hati. Rizal menggenggam surat itu erat-erat. Ia menangis, kali ini bukan karena duka, tapi karena secercah harapan baru yang muncul. Sekecil apapun itu, ia akan mengejarnya. Langkah-langkah kaki para relawan terdengar bersahut-sahutan di lorong aula besar Rumah Sakit Arjaya Mandiri, yang kini berubah nama menjadi Rumah Sakit Yudhistira Medika, sebuah penghormatan dari Siska untuk almarhum ayahnya. Nama itu terpampang jelas dalam huruf emas di atas dinding marmer depan, membuat siapapun yang datang tak bisa tak melirik dan membaca dengan penuh hormat. Hari itu adalah peluncuran program Dokter Mengabdi, proyek sosial terbaru dari Siska yang akan mengirim para lulusan kedokteran muda ke berbagai pelosok negeri. Aula rumah sakit ramai. Pers nasional, para alumni kedokteran, relawan, tokoh masyarakat, hingga petinggi-petinggi instansi pemerintah hadir. Semuanya datang karena satu nama, Siska Yudhistira. Siska melangkah pelan menuju panggung utama. Mengenakan setelan dokter berwarna putih gading dengan sentuhan kerudung biru keabuan yang anggun, ia tampak seperti lambang dari kekuatan dan ketenangan. Tak ada lagi bekas air mata, tak ada bekas kehancuran masa lalu. Hanya mata yang tenang dan langkah yang mantap. Tepuk tangan bergemuruh saat Siska berdiri di depan mikrofon. Ia menunduk sedikit memberi salam, lalu membuka pidatonya dengan suara tenang. Dulu, saya berdiri di titik di mana saya merasa kehilangan segalanya. Tapi ternyata, dari kehilangan itu, saya justru menemukan apa yang sebenarnya saya miliki, dan apa yang bisa saya berikan pada dunia. Di sudut aula, di antara para tamu yang berdiri, seorang pria berdiri membatu. Matanya menatap panggung tanpa berkedip. Tubuhnya kaku, napasnya berat. Ia mengenakan kemeja putih lusuh yang telah disetrika sebaik mungkin, celana hitam lama, dan sepatu yang solnya mulai mengelupas. Dialah Rizal. Ia telah menerima undangan resmi untuk hadir, atas nama koordinator relawan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan kembali ke rumah sakit yang dulu pernah menjadi saksi awal dari mimpinya dan Siska. Tapi kini, segalanya berbeda. Ia bukan lagi suami dari sang pemilik rumah sakit. Ia bukan siapa-siapa. Ia hanya pria yang pernah menghancurkan segalanya dan datang hari ini membawa setitik harapan untuk menebus masa lalu. Pidato Siska berakhir dengan tepuk tangan panjang. Ia turun dari panggung dengan senyum tipis, menyambut satu demi satu tamu yang ingin bersalaman. Ketika ia mulai melangkah ke arah belakang, matanya secara tak sengaja bertemu dengan Rizal. Wajah mereka saling terpaku. Tidak ada yang berkata. Dunia seolah berhenti sejenak di antara mereka. Rizal menunduk. Ia tidak berani menatap lama. Tangannya menggenggam surat dari panitia relawan dengan erat. Ia tak mengira akan sedekat ini lagi dengan Siska, tapi juga merasa begitu jauh. Siska berjalan mendekat. Langkahnya tenang. Di belakangnya ada dua asistennya yang setia. Namun, ia memberi kode agar mereka berhenti. Saat hanya berjarak beberapa langkah, Rizal berkata pelan, nyaris berbisik. "Selamat, Siska." Siska menatapnya. "Apa kabar, Rizal?" "Aku baik," jawabnya, meski jelas matanya berkata lain. "Terima kasih sudah mengundang aku." "Aku tidak mengundang kamu secara pribadi. Itu program terbuka," jawab Siska tanpa nada emosi. "Tapi kalau kamu datang, berarti kamu masih punya hati untuk membantu orang lain. Aku senang mendengarnya." Aku nggak pantas untuk ada di sini sebenarnya," ucap Rizal, suaranya bergetar. "Tapi aku juga nggak bisa terus lari dari semua kesalahan yang aku buat."
Siska diam. Ia menatap pria yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati. Pria yang dulu ia perjuangkan dengan semua harta dan jiwa. Tapi kini, pria itu hanya bayangan dari masa lalu yang tidak bisa dikembalikan. Kesalahan tidak bisa dihapus. Rizal. Tapi kamu bisa memilih apakah akan tinggal di sana selamanya, atau melangkah dan melakukan sesuatu yang lebih baik, ujarnya pelan. Rizal mengangguk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Aku nggak minta balikan, atau pengampunan penuh. Aku cuma minta kesempatan buat jadi manusia yang lebih baik. Siska menatap ke arah luar jendela. Di luar sana, mobil-mobil relawan mulai bergerak menuju lokasi tugas masing-masing. Kalau kamu sungguh-sungguh, katanya, kamu bisa mulai dari pos kesehatan di Desa Maraya. Mereka butuh tenaga medis. Dan mereka nggak peduli masa lalu kamu. Mereka cuma butuh bantuan. Rizal langsung mengangguk. Aku akan ke sana. Siska menyerahkan map biru berisi dokumen penugasan. Jangan kecewakan mereka. Siska, Rizal memanggil pelan saat ia mulai berbalik. Terima kasih. Karena kamu nggak pernah benar-benar menghancurkan aku, meski kamu bisa. Siska tersenyum tipis. Aku bukan seperti kamu dulu, Rizal. Aku nggak pernah percaya membalas dengan cara yang sama. Rizal terdiam. Dan dalam diam itu, ia tahu bahwa kata-kata Siska bukan sekadar sindiran, tapi bentuk kekuatan yang tak ia miliki dulu. Saat Rizal berjalan keluar gedung rumah sakit, ia melewati pelataran tempat dulu ia dan Siska pernah duduk makan siang bersama. Tempat itu kini sudah direnovasi. Ada taman kecil dan kursi-kursi batu. Ia duduk sejenak di sana, membuka map tugasnya, lalu tersenyum kecil. Ia belum sembuh sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap berjalan ke arah yang benar. Sementara itu, di lantai atas, Siska berdiri di balik jendela kaca besar. Ia melihat punggung Rizal yang perlahan menjauh dari rumah sakit. Di hatinya tak ada lagi dendam, hanya kelegaan. Beberapa saat kemudian, asistennya masuk. Bu Siska, mobil untuk ke acara selanjutnya sudah siap. Siska menoleh dan mengangguk. Baik, kita jalan. Ia melangkah keluar ruangan, melewati lorong-lorong rumah sakit yang kini menjadi pusat pelayanan terbaik di kota itu. Di setiap sudutnya ada senyum pasien, tawa anak-anak, dan doa-doa para keluarga. Ia tahu, jalannya masih panjang. Tapi kini, ia tak sendiri. Ia punya kekuatan. Ia punya nama. Dan yang terpenting, ia punya kendali atas hidupnya sendiri. Selesai.